Ya, kembali lagi bersama saya Reksa Praga Syahputra. Jadi di video ini seperti biasa saya bakal memberikan ilmu mungkin ya terkait dengan framework yang bakal kita pelajari hari ini, yaitu Express.js. Nah, seperti namanya adalah framework. Mungkin kalian juga kenal ya framework itu apa. Framework itu kerangka kerja. Mungkin kalau di sekolah kalian kenalnya namanya Laravel CI, tapi untuk Express ini dia beda banget. Jadi Express.js ini adalah sebuah framework yang tentunya pakai bahasa JavaScript ya. Dan dia tuh punya moto fast, unopinionated, dan minimalis. Jadi bisa dilihat di sini unopinionated. Kalau misalkan kalian pakai Laravel ataupun CI itu kan opinionated, artinya kerangkanya itu udah disusun dan kalian tinggal pakai gitu. Kayak misalkan MVC-nya lah, rooters-nya dan config-nya dan segala macamnya udah disediain. Kalau Express ini kita nggak disediain itu sedikit pun, kita cuma dikasih frameworknya aja. Jadi kita bisa bikin sebebas kita dan unopinionated, tergantung opini kita. Nah, kalau untuk instalasinya gimana, saya bakal jelasin dari awal, mulai dari instalasi sampai mungkin bikin CRUD-nya ya. Instalasinya sendiri mungkin beda banget sama Laravel ataupun CI, dikarenakan ini tuh cuman nginstal frameworknya aja, nggak nginstal frame-nya juga. Nah, oke, kita mulai dari bikin folder dulu. Di sini saya pakai item ya. Mungkin yang pakai Linux ataupun pakai Windows bisa ngikutin lewat Bash ataupun lewat PowerShell gitu. Di sini saya ke project, tentunya ke sebuah folder, dan saya bikin sebuah folder namanya extrude, kecil aja deh mungkin gitu. Oh, nggak bisa, ya udah extrude 2 gitu. Extrude 2. Nah, saya di sini bikin extrude 2. Kemudian seperti yang kalian bisa lihat di sini tinggal npm init. Oh ya, tentunya kalian harus install dulu Node.js ini harus kalian install. Bisa kalian ikutin aja sesuai yang ada di sini, baik macOS, Windows maupun Linux, bisa kalian ikutin aja. Dan kalau udah di bash kalian mungkin akan bisa gini, node minv dan npm minv. Nah, ini artinya udah terinstall Node maupun npm-nya. Nah, setelah seperti ini kita langsung kode aja sih. Nah, di sini kan masih kosongan nih from scratch. Kalau kita install Laravel otomatis udah banyak dong app-nya, modelsnya, dan config-nya segala macam. Kalau ini masih kosong, lalu kita init di sini sesuai dengan instruksi yang tadi. Pokoknya ikutin instruksinya aja. Sebentar. Nah, ikutin instruksinya aja, npm init, install, dan seterusnya. Npm init. Nah, package name-nya apa? Namain segitu aja. Versinya version 1, description-nya mungkin sebuah CRUD. Entry point-nya index.js, test comment-nya nggak pakai, repo-nya ini kalau kalian mau masukin repo isi aja ya. Soalnya ini kayak information aja sih buat nanti di deploy or publish. Keyword-nya kosongin aja, autornya ya saya sendiri. Lisensinya kosong dan oke, cukup seperti ini. Nanti dia bakal bikin package JSON yang di dalamnya punya beberapa informasi sesuai dengan apa yang kita isi tadi. Nah, seterusnya kita harus install Express-nya juga dong tentunya. Nah, kita install dan dia bakal install yang namanya Node Modules. Di Node Modules ini nggak cuman ada Express, tapi juga ada HTTP dan sajabana lah yang lain-lain. Oke, di sini kita bikin satu file namanya index.js. Nah, di sini kan masih kosongan nih. Kita import dong. Kita import. Oh iya, tentunya kalau misalkan kalian mau ngikutin tutorial ini, kalian harus paham dulu yang namanya JavaScript. Mungkin nanti bakal dibikin tutorial untuk JavaScript-nya sendiri, nanti terpisah. Kali ini bakal saya berpikir bahwa kalian udah tahu JavaScript lah. Jadi langsung kita import aja di sini. Express from Express. Dan tentunya kalau misalkan kalian mainin Node itu ada dua tipe ya, ada tipe modul dan ada tipe apa ya, satu lagi, bentar saya lupa, type of JavaScript, modul and common.js. Jadi kalau common.js itu pakai require, tapi kalau misalkan modul itu dia pakai import. Saya lebih suka pakai import sih karena lebih gampang aja gitu untuk coding ya. Dan di perusahaan pun terbiasanya pakai
pakai modul ini. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai modul ini, otomatis kalian harus ngasih tahu di sini tipenya apa. Maka dibuatlah tipenya itu modul. Nah, akan ada dua nih. Nah, setelah kalian tahu ini tipenya, lalu tadi import, maka ini akan jalan. Dan kemudian kalian bikin aja sih, bikin beberapa config. Mungkin kalau misalkan di Laravel kalian udah dibikinin semua, kalau di sini from scratch, jadi mungkin agak pusing aja sih bikin. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, di sini kita import Express tentunya, dan selain Express kita pun butuh database dong. Databasenya entah dari JSON ataupun dari TXT, atau mungkin yang biasa kita pakai itu MySQL. Tapi kebetulan di sini karena kita pakainya sistem MERN atau Mongo Express, MERN, Mongo Express, React, dan Node, maka kita pakainya MongoDB. MongoDB ini agak beda sama MySQL, karena kalau MySQL itu relational ORM namanya, relational management. Kalau Mongo itu DRM, non relational. Mongoose. Elegan MongoDB object modeling. Nah, kita pakai ini buat ininya Express.js sebagai database management. Oke, kita langsung aja import di sini Mongoose from Mongoose, dan tentunya Mongoose ini belum ada dong di sistem kita, maka kita install aja npm install Mongoose. Nah, sesuai dengan apa yang ada di Express di guide-nya, di sini kan ada berbagai macam tata cara untuk makainya ya. Mungkin hello world dulu. Nah, sebenarnya Express ini simple sih, karena dia cuma punya routing dan kemudian dia deploy atau dia render. Sebenarnya cuma gini doang. Cuman kalau misalkan untuk add page, mungkin kalian akan ribet di bagian form mungkin, karena untuk Express sendiri kalau kalian biasanya pakai form tinggal post, untuk Express ini nggak bisa, karena harus kalian parser dulu pakai body parser. Nanti saya bakal kasih tahu. Nah, ini kita copy dulu aja sesuai yang ada di sini. Oke. Dan kita paste di sini. Oke. Gimana cara jalaninnya? Jalaninnya node index.js. Oke, Express hardware dia di cloud. Oh, salah. Nah, ini dia bakal jalan di 3000, kalau Laravel 8000 mungkin. Localhost 3000. Nah, dia bakal ada hello world kayak gini. Sesimpel itu kalau misalkan untuk nampilin hello world aja. Cuman kan ini nggak cuman hello world, kita bakal belajar tentang CRUD. Jadi mungkin agak panjang videonya, mungkin bisa 10 menit. Tapi kita coba dulu aja. Nah, kalau ini langsung di routes, kita biasanya kalau main Laravel itu ada app, terus udah gitu HTTP, tapi di sini saya langsung ke controller aja, controllers, dan di dalam app ini ada juga models. Sorry, ini harusnya di sini ya, move and model dan config di luarnya, config. Terus ada juga views, mungkin views. Oke. Di sini kita cukup buat aja. Ini 8000 nggak usah. Di sini tinggal kita konekin dulu ya. Kita konekin dulu Mongoose-nya pakai apa? Pakai komen kayak gini, mongoose.connect. Connect. Nah, di sini string query-nya atau apa ya namanya? Kita kasih tahu deh, MongoDB Compass. Kalian juga install ini MongoDB Compass. Nah, ini nih URI-nya. URI-nya yang kita copy, yang bakal kita copy. Nah, karena di sini saya punya localhost 2000 berapa tadi? Tunggu. Wait a minute. Nah, ini 27.017. Nah, di sini maka kita pakai itu juga. Mongoose connect ke sini. Dan kemudian kita kasih koma. Di sini kita kasih optionnya apa aja, yaitu use new URL parser, karena kita ngambilnya dari string bukan dari connection. True. Dan use unified topology. True juga. Nah, kemudian kalau misalkan dia berhasil connect, then
Kalau dia berhasil connect, maka kita punya anonymous function untuk menyatakan bahwa dia connect. Console log aja sih, console.log. Saya ini kenapa dia itu ya? Oh, ada update version, biarin aja. Console log di sini kita connected to MongoDB. And kalau misalkan error, maka kita catch. Oh ya, dan JavaScript ini tentunya hal baru mungkin buat kalian, karena memang JavaScript ini ada beberapa yang unik, kayak asynchronous, promise, await gitu, async await tentunya. Itu kelebihan JavaScript karena dia bisa ngejalanin query dari atas ke bawah tanpa harus menyelesaikan urutan terlebih dahulu. Console.error fail gitu aja deh, nggak usah panjang-panjang. Dan prosesnya kita exit. Itu kalau terjadi kesalahan. Nah, connected to MongoDB berarti ini udah connect ke database. Sesimpel itu sebenarnya connectin ya. Tapi yang nggak simple itu kalian bikin sendiri ini codingnya, karena nggak disediain sama Express itu sendiri. Nah, terus gimana bang kalau misalkan kita mau bikin di controller atau di model atau di luar run file ini? Karena kan yang tadi tuh kita bikinnya di dalam, di sini nih. Kita langsung copy ini apt-get ini. Gimana kalau kita mau pindahin ini? Gampang, tinggal kita pindahin aja ini ke oke, kita belum bikin roots ya. Roots. Nah, kita pindahin aja ke sini. Misalkan main.roots.js. Kita pindahin aja ke sini. Nah, Nah, kita import juga kayak tadi. Import express from express. Nah, tentunya kita kasih tahu bahwa tunggu, ada length apa ini? Kita kasih tahu bahwa kita punya router yang akan dipakai sebagai routernya si aplikasi kita. Router kita define lah intinya. Terus kita pasang di sini, dan ini bakal jadi router untuk main router gitu. Di sini kita ekspor aja routernya as main router. Ya, sekali lagi ini bukan buat yang pemula ya, karena saya harap udah tahu maksudnya pendefinisian ekspor dan import atau moduling di JavaScript gitu. Saya harap sudah tahu. Nah, setelah kita ekspor, lalu kita pakai di sini, tinggal import aja sih. Import tunggu, dari mana tadi? Import main router. Nah, ini dia. Tinggal ambil dan kita use di sini. f.use main router. Harusnya seperti itu. Tapi kita kasih prefix. Gini karena kita mau pakai banyak router harusnya. Nah, terus kita jalanin lagi, dan apakah tetap sama? Kita coba. Oh wait, ada yang salah. Sebentar. Use express port 32 main router. Nah, deket main router di sini. Oh iya, I forgot that. Nah, kita berarti harus coba dia di sini. Kita kasih async, dan kita press lagi di sini. Oke, maybe like that. Dan kita coba lagi. Oke, cannot imported from, salah tempat sepertinya. Sorry, .js ini. Nah, that's it. Nah, ada kan? Kayak gitu doang sih. Jadi import dan export di sini. Oke, kita pakai main router aja. Kita bikin banyak di sini karena kita bikin CRUD. Ada get, ada post, dan ada delete. Di sini bisa kasih delete gitu. Tapi mungkin di sini post dulu aja ya, post sama get, karena agak ribet untuk metode. Delete, dan kita kasih gini. Oh ya, kalau kalian di PHP pakainya gini, kalau di Node ini pakainya gini. Begitu pula dengan update gini. Nah, di sini store juga, store itu post dia ya, post. Nah, gitu guys. Set. Nah, set. Oke, kita udah berhasil bikin 4 root. 4 root ini buat apa? Buat nanti CRUD.
Nah, siapa ini namanya? Si Express ini dia nggak punya templating engine sendiri ya, templating engine buat rendering si variabelnya. Kalau di Laravel mungkin dia ada yang namanya Blade templating. Nah, Blade templating engine di sini dia punya sendiri lah, dia punya dari bawahan. Tapi kalau si Express dia nggak punya. Coba kita cari templating engine Express. Nah, templating engine-nya dia dari orang lain. Kayak misalkan di sini ada Pug, nih ada Pug. Terus ada banyak sih harusnya. Ada Jade tuh, Mustache, Das, dan masih banyak yang lainnya. Tapi karena kita berawal dari PHP atau dari Laravel, termasuk saya, maka dari itu saya lebih suka pakai EJS. Nah, EJS ini juga satu templating engine yang paling dekat ke mereka. Oke, kita pakai EJS aja. Kita di sini install dulu. Install EJS. Lalu gimana use-nya, Bang? Nah, use-nya itu tinggal kita use di sini. app.use templating engine apa ya? Lupa sih namanya. Oh, view engine. Kita pakai EJS. Nah, kayak gitu doang. Nah, terus di sininya pun kita tinggal render index misalnya. Nah, kita bikin di view-nya itu index.html. Nah, tapi ini nggak bakal bisa nih karena dia nggak bakal ketemu si filenya itu. Belum nyalain lagi. Node on. Button get tip. Wait a minute. Router use record middle but a got string. Use. Oh, sorry, bukan use. Set. I'm sorry. Nah, dia render red. Sorry, bentar. Oh, bukan return. Karena di sini rec ini buat dari ambilnya dan res ini buat responnya. Terus jadi saya ke bawah yang PHP. Jadi res.render harusnya. Not koma. Dia nggak bakal bisa karena si index ini nggak dibaca sebagai view karena kita pakainya kan templating engine EJS. Otomatis di formatnya juga dia harus EJS. Kalau dia jadi gini, maka dia bisa baca. Nah, dia bisa baca kan. Dan kalau kita tulis di sini it's work. Nah, oke, itu kita bisa bikin view-nya dan di sini saya punya template ya. Mungkin nanti bisa di copy aja template untuk view-nya, template engine. Nah, ini nggak usah ada materi. Ini nggak usah ada dulu, jangan ada dulu. Nah, sebenarnya template kayak gini doang. Ini buat template CRUD aja biasa. Tapi dia udah punya modal, udah punya. Pokoknya di satu page itu namanya SPA, single page application. Nah, setelah kita bikin view, selanjutnya kita mau ngapain? Kita tambah data dulu dong di database ini. Oke, kita bikin sebuah collection. Bikin database namanya misalkan xcrud dan collectionnya ini namanya bukus maybe. Terus kita masukin ke string yang tadi kan ada ini ya, name prefix. Nah, ini xcrud. Dan kita coba nambah data insert document. Ini ID-nya nggak usah diapa-apain. Kita kasih document. Wait a minute, content error. Wait. Oh, kasih koma. Ya Allah, aku lupa. Enggak, harusnya gini bisa. Out title titik 2 kita kasih nama misalkan Kian Satang. Terus kita kasih autornya siapa, Reksa, and then kita kasih price-nya berapa. Nah, ini sebenarnya kelebihan dari Mongo juga karena dia nggak selalu gini fieldnya tuh bisa beda-beda. Karena dia kan tipenya dokumen ya, bukan field, bukan table gitu. Jadi dia bisa beda-beda. Cuman kelemahannya adalah dia nggak punya relasi. Nah, itu bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan sih sebenarnya. Ya juga kalian tahu. Nah, kita punya data di sini. Lalu kita mau munculkan di sini sebagai read. Oke, kita tinggal baca aja. Kita bikin modelnya dulu tentunya. Kita bikin model di sini.
seperti kalian di Laravel lah, bikin model buku.js dan juga indeksnya, index.js. Nah, indeks ini isinya apa sih bang? Indeks ini isinya tuh kita ngedefine si model yang buku JS ini. Oke, ini import mongoose from mongoose dan import create buku model from jadi slash buku.js. No, like that, like this. Ini from. Oke. Lalu kita bikin konstanta untuk nyimpen database-nya dan db.buku. Kita define db.buku itu dari model yang bakal kita bikin nanti, mongoose, dan kita ekspor. Nah, ekspor ini ada berbagai macam ya, sama kayak di Laravel tentunya. Bentar, saya buka project Laravel juga deh. Projects. Nah, kayak ini. Kalau di Laravel mungkin kalian kenal controller kayak gini. Nah, ada yang extend controller juga, ada yang nama functionnya apa. Nanti ada juga yang namanya invoke atau namanya tuh super mungkin. Nah, itu tuh beda-beda. Kalau invoke kayak satu controller tuh buat satu function doang. Terus kalau misalkan kayak gini itu buat banyak function. Sama lah kayak gitu. Export default dan export kayak gini. Nah, kira-kira definisinya sama kayak gitu. Nah, kalau export default ini kan buat satu file cuman nge-export satu, maka kita langsung export default aja sih variabelnya. Nah, di buku ini mungkin agak ribet ya karena panjang. Kita import dulu mongoose-nya. Nah, terus kita import unique validator. Oh iya, mongoose ini nggak punya unique validator, dia terpisah, jadi kita harus install juga saya nggak apa. Unique validator tuh kalau di MySQL itu tuh kayak ID primary key ya. Karena Mongo ini kan gak pakai primary key kayak gitu, tapi pakai objek, maka kita butuh library yang namanya unique validator. Itu npm. Nah, ini. Sebentar. Nah. Wait a minute. Nah, kita paste di sini. Nah, oke, kita tinggal import aja sih. Import unique validator. Oke, kita udah import mongoose-nya, kita udah import unique validatornya, lalu kita bikin skemanya atau collection. Export default function, and for this anonymous function, dan kita kasih mongoose di sini. Dan kita bikin skemanya. Var schema sama dengan mongoose dot schema. Kita kasih di sini gini. Nah, di sini kalian mau buat apa aja, misalkan formatnya ya, misalkan ada titelnya itu punya type itu string misalkan, terus kalian punya requirednya itu false. Terus selain title kalian punya apa lagi, misalkan kalian punya autornya itu tipenya string tetap, dan kalian juga punya price. Nah, price ini kalian ganti jadi number karena kan dia number bukan string. Oke. Untuk tipe datanya ada di mongoose kok, cari aja mongoose type data. Nah, ini nih listnya, kalian bisa lihat dari sini kalian butuhnya apa. Misalnya kalian butuhnya boolean atau date atau mixed, atau kalian butuh relasi buat objek ID, bisa juga bikin di situ. Tapi yang jelas relasi ini dibikinnya bukan dari si MongoDB-nya, tapi dari skema yang ada di sini. Itu yang membedakan dia sama MySQL. Kita udah beres bikin skema, terus kita pasang aja ini kode. Nah, itu tuh buat naro si unique validatornya. Terus kita pakai pluginnya agar dia bisa jalan, unique mongoose unique validator. Nah, that's it.
kita bikin var buku sama dengan mongoose.model buku schema. Nah, return buku. Nah, kita udah berhasil nih bikin modelnya dengan title, author, price, dan schema univalue data. Oke, setelah kita buat ini, modelnya udah disambungin ke sini, lalu tinggal kita pakai di sini sebenarnya. Mana teh? Tadi. Nah, kita pakai di sini. Kita import aja. Import db from di mana itu? Titik slash app models slash index.js. Harusnya gitu sih. Lalu kita bikin sebuah count di sini, count buku sama dengan db.buku. Oke, kita punya ini. Nah, lalu kita ambil datanya pakai query count data sama dengan buku.find. Nah, find ini kan dari logicalnya si Mongoose banyak juga, nggak cuman find tapi bisa find by ID, find by name, atau mungkin find one kayak gitu. Nah, kalau gini sebenarnya nggak jalan harusnya. Nah, misalkan kita console log nih, console.log data, dia harusnya nggak jalan. Nih, kita lihat. Nah, kenapa nggak jalan? Karena itu tadi, karena jadi si JS itu punya asynchronous sama dia punya sistem asynchronous. Saat ini dijalankan, saat si buku file ini dijalankan, dia cuman nge-promise atau ngejanjiin bahwa itu tuh bakal ada, tapi kita nggak pernah nangkep yang dijanjiinnya itu, maka dia nggak bakal bisa terima data kalau kayak gini caranya. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya await. Await ini buat apa? Buat kita nangkep si promise yang tadi, dia ngejanjiin suatu asynchronous dan kita ambil pesanan kita pakai await ini. Nah, kemudian kalau gitu datanya maka akan ada. Nah, ini dia. Nah, setelah datanya ada, lalu kita render aja ke sini. Set data, set. Nah, data. Nah, like this. Lalu kita tinggal for each seperti biasa di view yang tadi. Kita akan for each. Oke, bukan gitu ya for each. Itu PHP banget. Wait a minute. Mana for each? Nah, this is. Kita for each si data. Jadi TR-nya ada berapa ini? 1 TD 1 2 3 4 5. Tuh 2 3 4 5. Nah, kita punya kayak gitu. Lalu kita echo di sini. Bukan echo ya namanya. Kita munculin lah di sini elemen. Kayaknya bukan elemen deh, harusnya key. Karena kita kan mau ngambil angka. Lalu di sini kita tambah key. Nah, di sini no like that but this tap. Nah, ini kita sesuaiin aja sesuai apa yang mau kita munculin. Misalkan .title, terus tuh di sini berarti author, di sini berarti price, di sini ini action ya harusnya. Oke. Actionnya itu button set. Buttonnya itu kayak gini. Gue nggak ngerti kenapa di sini button tapi belakangnya A ya. Sebentar. Nah, ini harusnya button. Oh, ini delete, lupa gue. Nah, kayak gini, maka saat di refresh dia ada tapi nggak didapetin karena ini elemen harusnya. Nah, gitu. Nah, itu udah muncul read-nya. Itu gampang banget. Itu read. Nah, selanjutnya setelah kita bikin read, kita kan punya modal di sini nih di template-nya itu. Ya, tinggal kita sesuaiin sama apa yang ada di inputannya. Misalkan di sini punya name-nya title, name author, name price. Maka tinggal kita bikin di sini counts data sama dengan new buku. Kita bikin di sini title. Langsung aja ya, karena mereka sama kan sebenarnya. Yang ada di model sini title, author, price. Yang ada di name sini juga title, author, price. Karena mereka sama, kita bisa langsung gini aja nih, rect.body sebenarnya. Nah, kita bisa langsung gitu. Kalau misalkan nggak sama, mungkin kalian harus gini dulu. Title .2 rect.body apa gitu. Kalau nggak sama, kalau sama tinggal gini aja dan return back aja. Redirect. Sebentar. Alright dulu.
press.redirect back. Oke, kita coba langsung aja. Title autornya siapa, price nya berapa. Oke, nggak accept. Kenapa nggak accept? Karena dia nggak masuk store sini. Sebentar. Oh, ini bukan new. Harusnya gini. Wait. Oh, belum di save. Data.save. I'm sorry. Coba tambah lagi. Save. Wait, sebentar. Kita coba. Oh iya, itu tadi. Saya lupa. Jadi kalau di Express seperti yang saya bilang nggak ya? Pokoknya Express itu dia nggak bisa ngebaca form segampang itu. Kalian harus punya namanya body parser. Body parser ini buat ngebaca form dari post, dari page dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita butuh body parser. Body parser ini harus kita install. Agak ribet sebenarnya ini karena memang from to scratch. Jadi kita harus install satu-satu body parser. Nah, lalu kita daftarkan di sini import body parser. Lalu kita pasang di sini. Kita use app.use body parser.json. Kita kasih limit body parsernya aja 50 MB mungkin, maybe. Itu buat ngelimit si parsingannya yang bakal kita parsing itu berapa MB. Terus kita juga butuh body parser.olm code. Kita kasih limit juga 50 MB dan extendednya true. Oke, like that. Terus kita coba nodebound lagi dan kita coba bikin lagi author price. Nah, itu dia, ada kan. Nah, itu buat save-nya atau buat tambahnya. Dan buat update juga sama sebenarnya. Kita copy aja di sini sih. Kita update. Nah, di sini tinggal kita .find by ID find by ID and update terus gitu sih. Find by ID and update. Kita ambil ID-nya dari sebentar. Ini harusnya enggak gini. Harusnya gini, terus kita parafnya siapa? Parafnya ID. Dan kita mau masukin apa? Rect body. Dia sebagai data baru atau data lama, kita kasih neutral. Oke, saat kita update. Nah, update-nya kenapa bisa masuk ke title sini? Karena ini tuh gini. Jadi bacanya gini. Kita punya button. Buttonnya itu punya data URL, data author, data price. Ini udah kita echo sebelumnya, udah kita munculin. Nah, saat si button ini dipencet atau on click, maka dia masuk ke modal dan diambil data-data tadi lalu ditetapkan sebagai value. Maka muncul sesuai dengan apa yang kita klik. Tuh. Kayak gitu sih. Oke, misalkan titelnya kita ganti jadi apa tuh? Kita save. Oh, tunggu, cannot post update. Sebentar, kita coba lihat lagi menurutnya. Oh, ini post harusnya. I'm sorry. Oke, bentar. Oh, belum dinyalain. Cannot run with this. You calling new model. Oh, oke, ini bukan nggak pakai new ya, karena dia nggak bikin data baru. Kita coba lagi. Apa tuh? Oke, masih error. Data.save is not function. Oke, nggak perlu di save karena dia udah find ID and update ya di sini. Coba lagi. Save. Wih, dia tidak nge-save. Bentar. Params ID update. Tar dulu, new true rect body param. Coba kita konsol dulu ini. Oh, kurang awet. Nah, sudah update. Segampang itu untuk update. Untuk delete harusnya lebih gampang dong. Ya, jelas benar. Udah lebih gampang. Karena tinggal kita find by ID and delete. Dan paramsnya ya udah params ID aja di sini. Set. Udah direct back. Saat kita delete karena get dia minta get. Nah, ke delete. Itu buat CRUD sederhana.
sederhana banget. Karena cuma ngehubungin antara Mongoose dan nyatuin beberapa query yang diperlukan di sini. Nah sebenarnya ini controller buat apa? Karena ini logiknya belum banyak, jadi saya pakai taruh di roots aja. Kalau misalkan kalian mau pindahin ya pindahin aja. Caranya sama seperti tadi. Kita pakai export, terus kita tinggal pakai di main sini. Kayak gitu doang. Dan ya mungkin segitu aja sih. Kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu tanyain aja, dan nanti akan ada lanjutan buat Express ini, mungkin bikin sebuah project, nggak project gede sih, project kecil juga, mungkin toko buku atau marketplace. Dan ya seperti biasa, stay awesome and coffee, and terima kasih, bye bye.